Hai guys, selamat datang di Teman Cerita spesial di bulan Ramadan nih, kita udah mulai. Tapi disclaimer aja, cerita kali ini sebenarnya tidak seram. Karena kan kemarin kita pembukaan di Misusting di bulan puasa juga yang ringan-ringan dulu. Begitu juga di Teman Cerita kali ini, yang horornya tuh bukan horor jrang ada setannya banget gitu, tapi lebih kepada apa ya? Menguras emosi. Yang mana kita juga harus sabar-sabar gitu dengernya. Ingat lagi puasa, sama kebetulan kita juga lagi sakit nih, jadi nggak bisa terlalu ngerel. Aduh ya Allah, lagi radang gitu, jadinya meriang, gengs. Doain cepet sembuh ya. Jadi ini tiap kali kita ngomong gitu, perih banget tenggorokan. Apa ini azab suka gibahin orang ya? Ya Allah, maafin kita. Makanya hari ini kita chill aja gitu ya, tenang gitu ngomongnya dengan tutur kata yang lemah lembut. Nah, email kali ini tuh dikirim dari teman kita namanya April. Yang kita tebak pasti April nih lahirnya bulan Maret ya. Dimana si April itu menceritakan sebuah bagian cerita kelam dari hidupnya yang membuat keluarganya termasuk dianya juga sih hancur, gengs. Dan luka lamanya tersebut tuh seakan terkorek kembali atau tertrigger gitu. Sewaktu memang sekarang-sekarang nih, belum lama, itu kan ada sebuah kasus perselingkuhan yang marak diberitakan di media-media, dimana anak-anak lah yang menjadi korban. Jadi tuh dia inget gitu kejadian keluarganya dia sendiri. Kejadiannya itu waktu si April ini duduk di kelas 3 SMA, sekitar udah 6 tahun yang lalu. Dia punya adik juga bernama Karen. Nah, April dan Karen ini itu bersekolah di sebuah international school, di mana si Aprilnya SMA, tapi Karennya itu SD. Soalnya di sekolah itu memang nempel-nempel, jadi satu gitu gedungnya antara SD, SMP, sama SMA adalah satu, ya sama nama sekolahnya itu sama, begitu ngerti ya. Dan dari kecil gitu ya, sebelum Karen lahir pun, April merasakan hidup. Tuh kan udah keseret kita. Bentar, dari kecil si April itu udah merasakan kalau hidupnya itu baik-baik saja. Bisa dibilang malah dia itu adalah bisa dibilang dia lahir dari sebuah keluarga yang diberkahi materi yang berkecukupan gitu cenah. Papinya sendiri tuh bekerja di sebuah perusahaan asing. Sedangkan mami itu ibu rumah tangga yang apa? Gaul, energik, terus suka apa sih yang nampil gitu di majalah-majalah ibu kota, ibu sosialita. Macam kayak ikut arisan-arisan berlian lah, arisan dolar lah, yang begitu-gitu. Tuh, kalian semua gimana tuh? Arisan 50.000 aja kadang kan kagak suka bayar loh. Giliran udah dapat belaga dia tuh amnesia. Ya Allah, ngomongin orang mulu kita nih, pantesan nih tenggorokan kita lama sakit ya. Minal aidin dulu deh semuanya pada majikan ya. Nah, tapi sewaktu si April ini di SMA, dia baru ngerasa tuh, akhir-akhir ini tuh maminya kok kelihatannya biasanya cheerful, kayak apa ibu-ibu yang selalu ceria, heboh. Makin lama kok kayak makin berubah. Dimana maminya itu jadi lebih sensitif, yang kalau si April atau adiknya salah dikit aja langsung nyap tuh ngereok macam emak-emak. Ya persis kayak kalian gitu, kerjanya ngereok mulu di kolom komen. Ya tapi April awalnya tuh menilai mungkin mamanya lagi capek aja kali ya. Soalnya memang biasanya nih sebelum-sebelumnya tiap tahun tuh mereka minimal 2 kali tuh yang namanya liburan keluarga. Keluar negeri, gengs. Kalau misalkan musim liburan sekolah lah pasti pergi. Tapi memang di tahun tersebut tuh nggak ada sama sekali yang namanya liburan. Karena papi katanya lagi sibuk sama kerjaannya. Cuma yang membuat April nih agak worried, tiap malam nih dilihat si mami tuh suka kepergok minum alkohol sendirian, gengs. Sambil nungguin papi pulang begitu ya. Pokoknya maminya kayak orang stres. Giliran papi udah pulang nih, hampir tiap hari malam mereka tuh bertengkar. Si April kayak puyeng gitu dengerin kedua orang tuanya bertengkar di dalam kamar. Gak lama dari situ pasti si mami nih ujung-ujungnya nangis. Nah, gimana pun juga kan si April udah gede, udah kelas 3 SMA. Anak cewek juga pastinya lebih peka. Dia sering lihat nih memang kalau sekretaris papinya yang bernama Marisa itu sering banget nelfon si papi. Jadi kalau lagi sarapan bareng-bareng gitu ataupun makan malam, si April nih sempat melihat HP papinya tuh nyala gitu kan, terus kelihatan tuh notifikasinya tulisannya dari Marisa sekretari gitu loh. Masalahnya sampai kalau weekend pun tetap lo nelfonin. Ini weekend lu kerja ya? Ya real sih, kita juga weekend kerja ya. Sampai waktu ini pernah dia sama adiknya si Karen ya dijemput nih abis sekolah nih sama si papi. Tapi ternyata pas masuk ke dalam mobil, ada si Marisa ngikut juga. Katanya mereka habis meeting, sekalian aja gitu kan jemput ke sekolah Sarah. Lah terakhir kali si Karen tuh ulang tahun tuh yang nyiapin semua acara pakai party planner segala macam tuh ya si Marisa, gengs. Jadi apa-apa Marisa. Awalnya April melihat Marisa yang dia panggilnya Tante Marisa ya, itu hanya sebatas sekretarisnya papi. Namanya kan juga kerja bareng ya, ketemu setiap hari ya, pastinya memang terlihat dekat. Dan mami juga awalnya terlihat fine-fine aja gitu, misalkan kalau Tante Marisa nih sampai ke rumah. Nah tapi pada akhirnya tuh, waktu papi jemput April sama si Karen di sekolah yang ternyata di dalam mobil ada Tante Marisa sempat nanyain keadaannya mami kepada April, kayak gimana mami? Tapi si papi malah langsung ngomel dan ngelarang Tante Marisa nih buat ngomongin tentang si mami kepada anak-anak. Ya April kan jadi
kenapa nih papi begitu? Jadi curiga apa jangan-jangan papi sama tante Marisa ini ada hubungan yang membuat si mami jadi uring-uringan. Namanya cewek sama cowok sedekat itu ketemu terus tiap hari ya. Mana tante Marisa ini juga cantik, gengs. Cuma kata si April tuh kayak tipe-tipe apa ya, cewek-cewek tegas. Sedangkan kalau mami itu kan kayak ibu-ibu hebring gitu ya, ibu-ibu hits yang dandan menter banget gitu lah, beda tipe sebenarnya. Tapi karena melihat kedua orang tuanya ini bertengkar terus, tentunya sebagai anak, April di rumah juga bawaannya nggak tega ya. Bentar-bentar dengar suara papinya teriak-teriak, bentar-bentar dengar suara maminya nangis-nangis, terus bentar papinya banting pintu gitu. Giliran April keluar mergokin si mami lagi minum-minum. Rasanya kan apa ya, semacam mengganggu mentalnya juga ya, mana kondisinya April pada saat itu mau persiapan ujian buat kelulusan sama juga buat masuk ke universitas. Jadinya kan itu apa ya, jadi nggak fokus gitu dia di rumah. Ya gimana enggak, misalkan di rumah nih dia lagi les private. Jadi April itu emang manggil guru private ke rumah. Nah kadang kedengeran tuh suara orang tuanya ribut tuh. Ya April kan gak enak ya begitu ya sama guru privatnya. Untungnya gurunya ini emang udah baik banget. Emang guru dari sekolahannya dia, namanya Mem Linda. Jadi tiap weekend biasanya Mem Linda itu ke rumah dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Semua progres belajarnya si April juga dilaporin langsung tuh ke si papi. Karena si mami nih biasanya kalau habis berantem begitu udah nggak mau tahu urusan sekolahnya si April. Ngeloyor aja ntar dia pergi tuh apa ya sama temen-temennya hangout arisan segala macam, terus pulangnya tau-tau mabok. Makanya sebenarnya walaupun kasihan, April juga kehilangan respect ke maminya tersebut karena begitu terus keadaannya. Ya gimana pun juga kan April ini sebagai anak pengen mendapatkan kasih sayang dari keduanya ya. Dia menganggap kok ini kayak mamanya nggak peduli sama perkembangan pelajarannya dia mau masuk universitas mana tuh nggak diurusin. Karen pun juga begitu, kayak nggak pernah diperhatiin lagi. Bukannya kalau weekend harusnya kan diajak ke mall, diajak pergi-pergi gitu ya. Ini enggak, dia aja udah pergi sendiri tuh si mami. Ditambah belakangan juga April mengetahui kalau maminya ini tuh punya banyak hutang. Mungkin karena kan mami sama papi ini berantem, tapi gaya hidup mami kan dari dulu emang udah mentor ya. Dan semenjak bertengkar itu, papi jadi kayak lepas tanggung jawab tuh ke mami. Dia hanya mau membayar kebutuhan untuk anak-anaknya saja. Jadi kalau mami pergi, gesek-gesek kartu kredit yang numpuk itu tagihannya. Sampai ada debt collector datang ke rumah. Terus yang arisan-arisan segala macam tuh, karena suka ada yang nanyain ke April langsung tuh, nyamperin gitu kan, mana mami kamu bayar arisannya dong. Soalnya beberapa teman arisannya memang orang tua murid di sekolahnya April juga. Lagi-lagi kan April malu jadinya. Ujung-ujungnya ya papinya juga sih akhirnya bayar semuanya. Cuma dari situ si papi kayak udah marah banget, udah mau lepas tangan kepada si mami. Pindahlah dia keluar dari rumah ke apartemen. Jadi berantem hebat tuh, papinya minggat dari rumah. Papi ini memang punya apartemen di daerah Kuningan yang dekat dengan kantornya, sedangkan rumah mereka itu ada di daerah Cilandak. Nah sebenarnya untuk pergi ke sekolah itu deketan dari rumah yang di Cilandak itu ya. Tapi waktu itu si papi sempat nanya, kamu mau ikut sama papi atau sama mami nih di rumah? Nah April memang saat itu kan lagi kesel nih sama maminya nih ya. Akhirnya memilih ya udah aku ikut papi aja. Sedangkan si Karen tuh adiknya lebih ke ngikut si April, dia ngintilin banget soalnya. Jadi karena si April ikut si papi, ya udah Karen ngikut juga. Akhirnya mereka bertiga tuh pindah ke apartemennya papi. Dan tentunya mami ada tuh drama nangis-nangis merasa ditinggalkan. Dan sempat narik-narik si Karen gitu sampai lebih ke nyakar. Ya si Karen yang masih kecil begitu ya sampai nangis-nangis lah ketakutan karena lagi-lagi si mami keadaannya apa yang lagi mabuk gitu, pengaruh alkohol. Dan drama tersebut sampai kebawa ke sekolah, gengs. Dimana besok-besoknya nih si mami datang tuh mau jemput anak-anaknya tersebut. Ya April kan memang nggak mau ya, dia mau ikut sama papinya kan karena emang kemauannya dia bukan paksaan. Jadi adegan tarik-tarikan lagi tuh disuruh masuk ke dalam mobil. Yang jelas hal itu membuat si April malu nih sama teman-temannya nih. Jadi kayak semakin malu, semakin malu. Ya awalnya yang tahu keluarga nggak baik-baik aja kan gurunya. Habis itu ya orang tua murid tuh yang arisan. Dan sekarang teman-temannya langsung ngeliat. Karena terlanjur heboh, si Karen akhirnya ya udah ikut masuk ke dalam mobil. Tapi adiknya Karen disuruh pulang duluan sama si supir ke apartemen. Biar ya udahlah kita ngomong bicara empat mata nih. Nggak usah ribut-ribut nih, malu, Mam. Dan di dalam mobil si April dengan tegas bilang ke maminya kalau dia nggak mau pulang selama mami masih begini. Soalnya dia butuh fokus untuk belajar, emang nggak bakat kita jadi sekolah international school ya. Maminya lagi-lagi di situ nangis-nangis gitu dan minta maaf ke si April. Setelah ngobrol dan tenang, akhirnya mami membiarkan April untuk tinggal dengan papi demi belajarnya ini bisa lancar. Dan semenjak tinggal di apartemen, karena mendekati bulan ujian juga ya, jadinya jadwal April buat les private itu hampir setiap hari, gengs. Jadi kalau hari biasa tuh ya, Senin sampai Jumat, itu dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Dan kalau weekend malah nggak ada, jadi dibalik gitu loh. Cuman kan durasinya tetap lebih panjang ya, Senin sampai Jumat ya, biasanya cuma Sabtu sama Minggu. Nah pernah nih waktu itu malam-malam habis les privat, kan selesai jam 9 malam ya. April tau mendengar kayak ada yang nembang nyanyi gitu dari dalam kamar mandi. Suaranya kayak sinden, merdu banget. Ya April pikir itu kan Bu Linda. Siapa lagi perempuan di apartemen itu. Tapi ternyata dia ngeliat Mem Linda itu lagi di kamar adiknya si Karen tuh lagi bantu ngerjain PR. Dan ternyata yang keluar dari kamar mandi itu adalah si papi. Ya si April kaget. Loh kok papi? Yang nyanyi tadi papi. Papinya heran nggak ada yang nyanyi. Cuma kan jelas-jelas tadi dia dengar sendiri ya si April ya. Namun ternyata selain dia nggak ada yang dengar ada suara-suara nyanyian tersebut. Nah di situ si April merasa apa janjinya apartemennya angker. Cuma untungnya
untungnya waktu itu si April tidak melihat penampakan apa-apa sih. Besokannya pas istirahat tuh di sekolah, di lorong tuh si April mendengar ada nyanyian itu lagi, gengs. Karena penasaran, diikutinlah suara itu. Yang ternyata itu berasal dari ruang guru. Cuma pas April mau buka pintu nih, ada Pak Guru tuh yang keluar langsung nanya, mau ketemu siapa kamu? Ya April bingung dong jawabnya kayak akhirnya dia pergi tuh salting. Cuma dia mikir kok dia dengar suara nyanyian itu lagi. Malamnya pas lagi tidur, April mimpi buruk nih. Dimana dia dicekik sama maminya sendiri yang lagi mabok. Terus kebangun ngos-ngosan karena kan rasanya tadi dicekik ya. Si April ini kan punya asma ya. Jadi dia langsung nyari obat asmanya tuh di dalam tasnya. Waktu lagi mau ngambil, kok dia nemu kayak ada bungkusan kain kecil yang pas dibuka isinya tuh cincin dengan batu pipih gitu warna merah. Loh ini apaan? Siapa yang masukin ke sini ke tasnya dia? Apa si Mami yang masukin waktu ketemu pas di mobil? Tapi buat apaan cincin beginian? Sama April dimasukin lagi tuh ke tas tuh. Yang besok dia mikirnya mau nanyain tuh ke maminya. Karena udah terlanjur kebangun, dia pergi ke toilet deh tuh. Nah waktu dia keluar kamar, April mendengar ada suara desahan-desahan wanita dari dalam kamarnya Papi. Ya kaget dong si April ya. Itu Papi sama siapa? Ya April kan udah tahu konsep begituan ya gengs ya, udah gede. Tapi pas dia ngecek ke depan pintu tuh nggak ada sendal atau sepatu perempuan. Cuman mau buka kamarnya Papi kan juga nggak mungkin ya. Ntar kalau beneran lagi ngapain gitu kan ya awkward. Jadi April langsung masuk lagi tuh ke kamar tuh. Dia bertanya-tanya itu si Papi lagi sama siapa sih di kamar. Besok paginya si April udah siap-siap nih nungguin nih. Pagi-pagi tuh kan nih siapa nih bakal keluar dari kamarnya Papi sambil sarapan gitu sama adiknya sekarang. Yang ternyata pas pintunya kebuka, Papi sendirian keluar, nggak ada siapa-siapa. Ya April bingung tuh mau nanya ke Papi juga nggak ngerti nanyanya gimana, awkward. Nggak lama, ada si Marisa datang, ting-tong gitu bunyiin bel. Yang ternyata dia mau nganterin dokumen karena katanya pagi itu Papi nelfon nggak enak badan jadi mau kerja di apartemen. Tapi hari itu tumben-tumben dan si April ini melihat si Marisa semacam apa ya, dibilang nggak dandan gitu loh. Maksudnya pakai bajunya casual aja. Biasanya mah bener-bener rapi gitu sampai pakai blazer. Ini make upnya juga kelihatannya nggak make up dah. Namun kan April sama Karen akhirnya juga harus pergi ya sekolah dianterin supir. Yang mana berarti Papi sama Marisa tuh berduaan aja tuh di apartemen tuh karena Papinya mau kerja dari apartemen. Mencurigakan kan. Nah pas di sekolah udah lagi jam istirahat nih, lagi nongkrong-nongkrong aja sih April tuh di kantin. Ada temennya tau-tau lari gitu ngos-ngosan nyamperin dia, bilang itu di ruang guru lagi heboh, your mom looks angry gitu, jambak-jambakin Ma'am Linda. Ya April kan kayak Mami gue, kenapa tau-tau mami gue begitu? Pas lari ke sana ternyata bener aja. Maminya lagi ditahan gitu sama dua guru dengan kondisi yang udah acak-acakan gitu dan ada Ma'am Linda juga lagi nangis-nangis. Di situ maminya teriak-teriak, lo boleh ambil suami gue, tapi balikin anak-anak gue. Maminya pokoknya teriak-teriak gitu ambil nangis, gengs. Ya April jujur shock ya, antara bingung dan malu juga ini maminya kenapa gitu bikin heboh di sekolah. Namun di situasi yang chaos begitu dan rame ya, April nih melihat ada kayak sosok wanita gitu berkebaya hijau, rambutnya panjang digerai berdiri dan tersenyum gitu kayak puas melihat kekacauan tersebut. Nah April heran lah, itu siapa? Kenapa tahu-tahu ada cewek pakai baju kebaya gitu, random banget. Itu kan sekolahnya international school, jarang banget ada orang pakai kebaya. Malah hampir nggak ada kalau nggak ada acara khusus. Tapi karena situasinya memang rame ya, jadi si April hanya sekilas ngeliat gitu aja. Habis itu dia berusaha menenangkan maminya. Kayak, Mom stop, you janji sama Ay nggak bikin gaduh lagi. Habis dibentak begitu sih maminya malah nangis gitu, yang sepertinya memang dia lagi mabok. Akhirnya semua ditenangkan nih sama pihak sekolah dan Papi juga sampai ditelepon tuh. April yang balik lagi ke kelas gitu juga langsung dibombardir tuh sama teman-temannya kayak, bokap lu bener selingkuh sama Ma'am Linda? Kok bisa sih? Ya April sendiri kan nggak tahu ya kenapa jadi Ma'am Linda atau dituduh sama mami. Apa emang maminya lagi gesrek aja kali ya perkara mabok gitu, mikirnya aneh-aneh. Sampai akhirnya papinya datang tuh ke sekolah bersama Marisa lagi, gengs, buat jemput si April tuh, disuruh pulang cepat. Kalau Karen kan jatuhnya beda gedung ya, jadi kemungkinan dia nggak tahu tuh dengan kejadian tersebut. Biarin aja udah si Karen pulang nanti sama supir kayak biasa. Nah di jalan si papi udah marah-marah tuh kalau mami udah kelewatan bla 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 segala macam. Di situ si Marisa yang duduk di depan tuh di kursi penumpang kayak menenangkan, mengingatkan kalau kamu lagi sakit udah tahan emosinya gitu. Cuma April duduk di belakang tuh yang dia masih apa ya, rasanya bercampur ada rasa marah, malu, bingung dan sebagainya. Ngeliat si Marisa kok segitu deketnya sampai ngelus punduknya onta kali si papi. Pundaknya si papi kayak nenangin begitu kan. Emang ini kayak ada yang aneh nih sama si Marisa, sekretaris tapi kok kayak lancang, terlalu deket gitu, kayak ngelus-ngelus pundak, ngapain sih? Terus sampai di apartemen, April langsung masuk ke kamar tuh nangis dengan semua keadaan itu. Pokoknya dia ngunci diri dari dalam kamar. Nggak tahu berapa lama si April tuh udah nangis-nangis sampai kering air matanya ya. Dia mendengar ada suara bel pintu tuh. Dia pikirnya ya itu si Karen kali pulang. Tapi ngapain si Karen ngebel? Soalnya kan dia juga tahu kode pintunya pakai akses smart door lock gitu loh, gengs. Dan terdengar juga ada suara perempuan nangis. Siapa itu yang nangis? Ya April keluar dong dan dilihat papinya lagi meluk seorang wanita yang mana Karen juga ada di situ tuh baru pulang memang. Ternyata wanita itu adalah Ma'am Linda. Jadi si Ma'am Linda itu sekalian ngantar si Karen balik ke apartemen dan ngadu ke papi perihal tadi dilabrak di sekolah tuh sama si mami. Ya April kaget yang ngeliat Ma'am Linda lagi meluk-meluk papi kayak gitu, ngapain? Dan di situ juga masih ada Marisa, gengs. Dimana si Marisa langsung kayak,
pamit pulang. April makin bingung dong. Dia langsung nanya, ini sebenarnya ada apa sih? Jadi papi sama Melinda ini beneran ada hubungan? April tuh marah banget, dia langsung keluar tuh dari apartemen. Yang mana pikirannya tuh kaluk, dia, aduh ini apa sih? Pokoknya saat itu dia mikirnya dia mau pergi ke rumah temennya. Karena dianggapnya di tempatnya mami nggak bener, di rumah tuh yang di Cilandak, di apartemennya juga nggak bener nih. Nah pas sampai lobi, dia ketemu sama si Marisa yang lagi nunggu taksi mau pulang kan. April langsung nanya tuh ke Marisa, ini sebenarnya ada apa? Tolong dijelasin, aku kira kamu selingkuhannya papi. Ya Marisa dituduh begitu, lumayan kaget ya. Akhirnya dia ceritalah tentang apa yang dia ketahui. Jadi kalau menurut Marisa nih, papinya itu memang sudah berhubungan lama dengan si Melinda. Namun karena menurutnya dia itu adalah masalah pribadi rumah tangga dari bosnya, gimana pun juga kan si papi ini bosnya si Marisa ya. Dia nggak mau ikut campur. Cuma ternyata maminya April yang mungkin juga merasa nih suaminya ada berselingkuh dengan seorang wanita tapi nggak tahu siapa, itu sempat menuduh Marisa. Sama ternyata kayak si April nih, curiganya ke si Marisa. Tapi Marisa kan pasti selalu meyakinkan bilang kalau antara dia sama papi itu nggak ada hubungan spesial. Ya mereka memang dekat, kalau ketemu kan hampir tiap hari, gimana sih? Sampai weekend juga tetap kerja, emang beneran ngurusin masalah kerjaan. Tapi Marisa ini nggak pernah mau bilang siapa selingkuhnya papi, karena ya itu dia nggak mau ikut campur masalah rumah tangganya si bosnya inilah. Sampai akhirnya tadi pagi, hari itu tuh pagi-pagi, si Marisa kan memang dari pagi tahu-tahu udah nongol di apartemen tuh buat ngantar dokumen, ya perkara memang disuruh sama papi itu lagi sakit beneran. Dia mau kerja dari apartemen aja nggak kantor. Ada dokumen yang harus segera dibawa mau Zoom meeting. Ya kan ada dadakan gitu kan pagi-pagi. Jadi si Marisa dari rumah gitu ya pakai pakaian biasa aja. Toh kerjanya kan di apart bukan di kantor. Ya udah nyantai lah, yang penting cepet. Nah si Marisa ternyata pas-pasan sama Melinda waktu lagi mau naik lift tuh di lobi. Jadi Melinda mau keluar lift, si Marisa baru mau masuk. Ya mungkin waktu itu si Melinda buru-buru mau pergi ke sekolah ya. Cuma pas keluar lift nih, Melinda kayak sengaja nabrakin bahunya ke Marisa gitu loh, kayak gitu. Sampai dokumen-dokumen yang dibawa si Marisa tuh jatuh kayak di sinetron. Nah Marisa pikir ya mungkin nggak sengaja kali. Tapi si Melinda kayak terus melenggang pergi aja, kagak ada minta maaf atau berusaha ngambilin bantu tuh dokumen-dokumen yang jatuh. Enggak, udah pergi. Ya Marisa gimana pun juga kan manusia ya. Pagi-pagi gitu kan udah ada yang nyari ribut begitu, kepancing emosinya. Dia kan tahu Melinda ini selingkuhnya papi nih. Selama ini dia tutupin loh. Dia nggak nyenggol-nyenggol sama sekali, nggak ikut-ikutan. Kok dia digituin? Di situ juga Marisa mikir loh, kok ada Melinda nih pagi-pagi banget gitu jam 6 keluar dari apartemen, yang pasti abis ngapa-ngapain tuh semalam tuh sama si papi. Di apart kan padahal ada si April sama Karen. Wah udah berani nih berhubungan dengan adanya anak-anak nih, nggak bener nih cewek nih. Akhirnya sama Marisa dibongkar lah semuanya ke Mami. Ya Mami langsung emosi, makanya datang tuh ke sekolah buat langsung labrak. Begitu ternyata ceritanya, cenak gengs. Yang kalau dicocokin sama April ya bener, semalamnya kan April dengar tuh ada suara-suara mendesah dari dalam kamarnya papi, ya ternyata emang ada Melinda. Cuma mungkin Melinda tuh udah buru-buru keluar tuh pagi-pagi biar nggak dipergokin. Nggak ketahuan sama si April mungkin ya. Tapi ketemunya sama si Marisa di lobi. Ya April diceritain begitu nangis-nangis tuh. Dia langsung nelfon maminya buat minta dijemput di apartemen. Tinggal cerita udah nih ya, maminya datang lah jemput ke apartemen. Mereka berdua naik nih ke atas nih karena mau jemput si Karen kan. Dan si Melinda masih ada di sana. Tapi mami kayak nggak peduli, udah dia nggak mau ngurusin Melinda, dia mau ngambil si Karen. Namun ditarik nih sama si papi nih ya. Tarik-tarikan lagi, berdua tuh ribut. Karen yang ketakutan lihat orang tuanya berantem, ya nangis. Dan langsung dipeluk tuh sama si Melinda. Kayak dipisahin lah. Lihat anaknya dipegang begitu, si mami teriak, lepasin anak gua. Tapi papi bilang ke Melinda, udah, bawa anak-anak ke kamar. Mami teriak lagi, jangan berani-berani ya lu sentuh anak gua. Tapi si Melinda ini kayak nggak menghiraukan omongannya Mami dan membawa si Karen tuh tetap tuh ke kamar. Pokoknya banyak kata-kata kasar yang terlontar lah pada saat itu. Sampai akhirnya Mami narik Karen lagi, sementara April tuh nangis-nangis aja di depan pintu melihat kekacauan tersebut. Intinya dia tuh mau nungguin maminya buat bawa Karen terus udah pergi dari sini gitu loh. Tapi karena si Karen ini kan mungkin masih kecil juga ya, dia nggak berontak, cuma nangis-nangis aja waktu pada tarik-tarikan. Sampai tahu-tahu si Mami nih ya gengs ya, ngeluarin apa tebak? Pistol kecil dari tasnya. Di situ si Mami bilang lagi tuh ke papi dan Melinda, serahin anak-anak gua bakal biarin kalian berdua, tapi anak-anak ikut gua. Namun geretakan itu tuh seakan-akan tidak membuat si Melinda takut, karena dia langsung gendong Karen gitu mau diangkat, mau dibawa ke kamar. Tapi saat itu juga, Mami menembakkan pistolnya dan kena lehernya Melinda. Ya Melinda langsung jatuh terkapar dengan darah yang bergelimang. April teriak lah, itu benar-benar menjadi apa ya, momen yang paling traumatis buat dia dan Karen juga. Singkat cerita nih, Melinda langsung dilarikan ke rumah sakit dan Mami ditahan di kantor polisi. Sementara April dan Karen itu dibawa balik ke rumah yang di Cilandak, ditemenin sama saudara-saudaranya Mami. Papi sendiri ya bolak-balik tuh antara kantor polisi sama rumah sakit ngurusin semuanya. Untungnya Melinda ini dikatakan masih selamat, tapi dia seperti mengalami koma. Dokter pun sebenarnya agak heran karena bagian leher yang terkena peluru itu tuh cukup vital, yang mana sebenarnya bisa membuat seseorang tuh meninggal. Tapi ternyata ini masih bisa hidup begini, sebuah keajaiban menurut dokter sendiri. Namun selain itu, dokter juga menemukan ada sesuatu yang aneh, dimana terlihat dari hasil scan-nya si Melinda nih, banyak banget jarum-jarum kecil nggak hanya ada di wajah, tapi di seluruh tubuhnya Melinda. Di situ keluarga Mami juga langsung pada bilang, wah,
ini nih pasti ini susuk nih yang membuat si papi nih kesemsem jadi selingkuh. Sementara itu keluarganya Mami juga melakukan berbagai macam cara supaya ini Mami bisa bebas sampai nyewa pengacara pokoknya. Hingga beberapa hari kemudian Memelinda ini tuh bangun dari komanya, tapi dia ini tidak bisa berbicara. Dokter juga sebelumnya udah bilang kalau pita suaranya tuh kena, jadi kemungkinan akan berdampak pada suaranya, yang mana terburuknya kemungkinan Memelinda ini bisa jadi bisu. Saat itu si April ini juga sering jenguk dan memantau kondisinya Memelinda. Bukannya apa-apa, April ini ingin melihat si Memelinda selamat sebenarnya, karena kalau sampai si Memelinda meninggal, hukuman ke Mami itu bisa jadi tambah berat lagi. Makanya waktu Memelinda sadar, April lumayan lega tuh, walaupun jatuhnya dia tidak pro ke Memelinda ya. Apalagi terlihat si papi beberapa ya kelihatan bahagia gitu sampai mencium Memelinda di depan anak-anaknya nih. Ada si April sama si Karen. Di tengah situasi Mami lagi ditahan loh itu. Ya tentunya keluarga dari Mami ini geram banget sama si papi. Sampai tahu-tahu nih ada salah satu tantenya April, jadi kakaknya Mami gitu, ngasih kayak semacam batu merah yang batunya tuh mirip yang ada di cincin yang si April temuin. Ya April langsung bilang kan, kok batunya mirip ini? Oh iya, memang cincin ini dikasih sama tantenya itu ke Mami. Yang sebenarnya disuruh itu diletakin atau dikasih ke si papi ya, kayak dikantongin atau deket-deket papi lah, supaya si papi ini bisa terlepas dari si jeratan susu. Karena memang kakaknya Mami ini udah curiga nih, kayaknya si papi itu semacam kayak diguna-guna. Nyeranya awalnya diguna-guna, tapi ternyata kemungkinan besarnya si Memelinda itu ternyata pakai susu. Ya cuma untuk meletakkan batu tersebut di dekat papi, berarti kan si April ini harus balik ke apartemen lagi dong. Karena kan papi udah nggak tinggal di rumah. April yang berpikir dia mau merebut ayahnya lagi dan mengembalikan keadaan ini seperti semula gitu, keluarganya utuh kembali, akhirnya mengiyakan. Dia sok-sokan lah bilang mau tinggal di apartemen, karena kalau di rumah tuh selalu keingetan maminya dan dia nggak suka lah vibes-nya. Ya si papi mah awalnya oke-oke aja. Tapi di apartemen sekarang ada Bu Linda. Karena Memelinda ini akhirnya diperbolehkan keluar dari rumah sakit dan melakukan kayak semacam berobat jalan aja. Jadi Bu Linda official tinggal bersama papi nih. Sebenarnya April gedek banget ya pada saat itu ya. Tiap hari juga ngeliat ini papinya nyuapin Bu Linda, ngerawat gitu, perhatian banget. April nyari cara nih supaya dia bisa nyelipin batu itu minimal ke bawah kasur papi gitu kan. Tapi susah ya, sekarang di kasur papi udah ada Bu Linda yang tiduran terus. Apalagi si papi sampai ngambil cuti tahunan, gengs. Karena ngurusin permasalahan tersebut dan ngurusin Bu Linda juga. Jadi ya, papi pun selalu ada di apartemen. Ya tapi si April tuh mencoba sabar aja nih menunggu adanya kesempatan, biar papinya ini bisa sadar lah. Kalau papinya udah sadar, kan setidaknya dia bisa membantu si Mami untuk keluar dari tahanan. Soalnya punya banyak channel dan backingan itu ya si papi. Sampai ada saat bener nih, si papi ini izin keluar sebentar buat ke kantor, karena mau ngambil beberapa barang yang itu dokumen-dokumennya itu dikunci di lacinya. Jadi si Marisa pun nggak bisa ngambilin karena kan kuncinya dipegang papi. Ya udah, April nyari cara nih. Dia mikir, nunggu si Memelinda tidur kali ya. Nah diam-diam si April mau ngecek nih, buka pintu gitu kan, ngintip lihat situasi. Baru sedikit dia buka pintunya, dia melihat si Memelinda tuh lagi tersenyum tuh di atas kasur, yang seakan-akan kayak udah tahu gitu gengs. Ya April langsung nutup pintunya lagi. Ya nggak lama dia tuh mendengar ada suaranya Memelinda itu nembang kayak nyinden gitu dari dalam kamar. Ya April terkejut dong. Pertama, bukannya Memelinda nggak bisa ngomong, dan kedua, ini tuh lagu atau suara yang waktu itu dia denger. Pas dia buka pintu, dilihatnya tuh Memelinda lagi nyisir rambut di atas meja rias sambil nembang, gengs. Maksudnya kayak nyanyi nyinden Jawa gitu loh. Ya April kan langsung nanya ya, loh Mem, ternyata Mem pura-pura bisu. Di situ Memelinda cuma ngelirik sambil tersenyum tapi masih nyanyi gitu, gengs. April emosi banget ngeliat itu. Pas papi balik nih, April langsung laporan kan. Namun waktu itu dicek lagi keadaannya si Memelinda lagi terkapar di kasur kayak biasa aja, terus nggak bersuara, nggak bisa ngomong. April berkali-kali tuh bilang itu Memelinda bohong, dia acting tuh. Tapi di situ si April malah ditampar sama papi. Ya karena hal itu April langsung cabut dari apartemen. Misi dia buat meletakkan batu yang diberikan sama tantenya tuh yang nggak berhasil. Waktu dia laporan ke keluarganya Mami, mereka nih malah makin gregetan dengan si Memelinda kan jadinya. Dipanggil dia tuh kenalannya si tante yang ngasih batu itu tuh. Jadi kayak semacam ya orang sakti gitulah. April juga cerita mengenai dia ngelihat Memelinda sambil nembang nyisir gitu kan, nggak kayak orang sakit, orang bisa keluar suara dari mulutnya. Nah orang itu bilang kalau yang dilihatnya itu adalah sebenarnya lembut yang ada di dalam susuk yang memang ditanam oleh si Memelinda. Dan lembut itu yang membuat si Memelinda ini tuh tidak meninggal. Tapi sebenarnya pasti ada rasa sakit banget di dalam badannya si Memelinda tuh yang dia tahan. Dan sepertinya papi ini juga sulit untuk disadarkan, mengingat susuk yang dipakai sama Memelinda itu jumlahnya banyak banget dari kepala sampai kaki. Seperti yang terlihat dari hasil scan yang di rumah sakit itu loh. Jadi batu yang diberikan itu memang tujuannya untuk mengurangi efek dari susuk tersebut ke papi. Tapi itu pun juga harus dengan cara selalu berada di dekat papi ya. Jadi kayak seharusnya sama papi itu dibawa terus. Tapi kan boro-boro mendekatkan batu itu ke papi. Mau ditaruh di bawah kasur aja kan nggak bisa. Kalau diam-diam dimasukkan ke dalam tasnya papi atau ke celananya papi ya pasti ketahuan, nanti dibuang sama si papi yang ada. Dan setelah kejadian itu, April nggak diizinin lagi sama papi untuk datang ke apartemen. Aksesnya dibatasi, yang mana semakin sulit lagi buat April buat mendekati Bu Linda ataupun papinya. Ya udah akhirnya si April ini fokus kepada maminya aja karena hukuman di sini kan masih terus berjalan ya. Soalnya maminya ini tuh terjerat tindakan pidana percobaan pembunuhan dan kepemilikan senjata api ilegal. Dan karena itu semua,
semua. Pokoknya ketok palunya tuh Mami divonis penjara hukuman 5 tahun, guys. Tapi awalnya sebenarnya divonisnya tuh 15 tahun loh. Cuman pengacaranya Mami ini memang bagus, yang mana hukuman 15 tahun lagi tuh akhirnya banding, terus dipangkas jadi 5 tahun. Di dalam penjara pun Mami digugat cerai oleh Papi, yang menjadikan hak asuh anak-anaknya itu jatuh ke Papi ya, karena Mami kan lagi di penjara. Mami waktu itu bener-bener stres dan depresi banget di dalam penjara. Nah, di situ April baru menyadari kalau sebelum-sebelumnya nih Mami yang sering mabok-mabokan, pergi dari rumah gitu kan, karena ya memang stres mendapati suami yang berubah dan berselingkuh. Dan Maminya juga jadi punya banyak hutang karena ya Papi nggak pernah ngasih nafkah lagi ke Mami. Yang salahnya Mami di sini adalah mungkin ya gaya hidupnya Mami kan dari awal lingkungannya juga tinggi semua ya. Nah, dia menutupi semua itu tuh di luaran seolah-olah rumah tangganya baik-baik saja. Padahal mah di dalamnya hancur lebur. Terus kalau kalian tanya, abis itu berarti April sama Karen ikut papinya dong? Jawabannya enggak. April tentunya nggak mau ikut sama papi. Dan Karen kan maunya ngintel selalu sama April kan. Jadi akhirnya April sama Karen ini tuh tinggal bersama si tante atau kakaknya Mami. Sementara papi sama Bu Linda pindah ke rumah yang di Cilandak tuh. Sampai sekarang. Bu Linda juga semenjak itu udah nggak jadi guru ya. Sampai 5 tahun berlalu, Mami pun bebas. Nah, si Mami ini katanya ingin membuka lembaran baru di hidupnya dan meninggalkan semuanya. Jadi maksudnya dia nggak mau mengungkit, menggugat, atau mempermasalahkan hal-hal mengenai si papi ataupun Mem Linda lagi. Uang pisah harta yang didapatkan atau gono gini gitu dari perceraiannya sebenarnya juga udah cukup ya untuk Mami bertahan hidup nih. Namun bagi Mami yang terpenting dia bisa bersama kedua anaknya kembali. Tadinya gregetan dan marah banget ya sebenarnya si April. Dia tuh kayak ingin membalaskan dendam ke si Mem Linda. Nggak terima melihat si Mem Linda akhirnya hidup bersama si papi. Tapi Mami yang melarang. Karena takutnya ya urusannya bakal jadi panjang lagi. Tadinya si April malah mau sampai nyebarin fotonya Mem Linda dan sebagainya. Tapi Maminya tuh takutnya nanti si April ini malah dijerat apa undang-undang ITE lah. Pokoknya Mami nggak mau si April yang masih mempunyai masa depan yang panjang nih berakhir pernah dipenjara seperti dirinya, seperti si Mami. So guys, itu tadi cerita dari teman kita April yang menjadi korban dari permasalahan orang tuanya dengan pelakor yang semakin terdepan ya pelakor sekarang ya, sampai menang. Ya bukannya menang juga sih, tapi apa ya, gimana dong? Maminya jadi di penjara, terus pelakornya jadi hidup sama si papi. Makanya gue bilang di awal ini cerita harus tahan emosi. Karena memang ceritanya sih nggak ada setan-setan yang nyeremin ya. Tapi April sendiri mengaku dia bener ngeliat tuh Mem Linda nyisir rambut sambil tersenyum nyinden. Tapi giliran papinya datang tuh kondisinya lemas tak berdaya gitu, nggak bisa ngomong. Dan dari hasil ronsen dokter pun bilang kalau jarum-jarum tersebut tuh yang ada tuh dari atas kepala sampai kaki memang tidak wajar. Tapi memang kalau dari medis tuh nggak ada statement resmi itu tuh jarum apaan. Namun ya pasti kalau orang ngeliat ya nggak asing lah, itu susuk. Sampai akhirnya keluarganya April berantakan, Mami masuk penjara. Namun ya sekarang Mami udah bebas dan nggak mau mempermasalahkan yang dulu-dulu lagi. Karena Mami ini nggak mau inget-inget atau kembali ke masa kelam di mana dirinya beber seperti apa ya, hilang arah, depresi, mabuk sampai tiap hari gitu loh. Dia nyesel. Sekarang sih Mami katanya udah lebih kuat, yang membuat April juga kuat menghadapi semuanya. Makanya waktu si April ini melihat ada kejadian-kejadian berita-berita tentang pelakor yang marak diberitakan di mana-mana, dia tuh jadi kayak ke-trigger gitu loh. Dia benci banget kalau denger yang namanya pelakor. Soalnya yang namanya pelakor benar-benar pernah merusak hidupnya. Terus kalau ditanya sekarang, papi sama Mem Linda tuh gimana? Jawabannya ya sepertinya terlihatnya hidup bahagia gitu, bahkan mereka baru punya anak. Suaranya Mem Linda pun sedikit banyak udah bisa bicara lagi walaupun memang serak. Tapi ya papi masih sama dia. Gimana? Bukan ending yang kalian harapkan kan? Ya beginilah kenyataan hidup pemirsa. Sebuah cerita horor yang nggak perlu ada setan-setannya, tapi dalam realitanya kalau kejadian di keluarga kalian, pastinya lebih serem daripada cerita atau film horor manapun. Nggak usah bilang menjalik, jangan sampai ya. Makanya daripada dosa lu disumpahin orang juga pakai susuk segala gitu, mendingan udah nggak usah. Pakai skincare aja nih, Mirel. Ya selama bulan Ramadan ini, tiap kalian minimal beli 2 produk Mirel apa aja, itu bisa langsung dapetin THR loh. Nggak pakai diundi udah, tapi THR-nya apa aja, kalian pantengin atau kepoin di Instagram Mirel ya. Dan jangan lupa juga belinya pakai kode voucher ini. Terbatas, jadi cepet-cepetan buruan gercep. Terima kasih semua Magic yang udah pernah nonton. Mohon maaf ya kalau hari ini kita agak terdengar lemas ataupun nggak gempoyongan apa sih, nggak gubrak-gubrak begitu, karena pertama kita lagi puasa, kedua tenggorokan kita juga masih sakit begitu, jadi mohon maaf dimaklumi ya. Semoga doain cepat sembuh begitu biar kita bisa teriak-teriak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada salah. Sampai jumpa.